Bang Brian, Ya, Kang Tony. sehat? Alhamdulillah, Kang Tony. Sehat juga, Kang Tony ya. Sehat. Bang Brian, to the point aja. Bang Ya, Brian ini oleh netizen ini dituduh pengkhianat, Alhamdulillah. ya. Jadi saya tertarik untuk mendengar penjelasan sebagai bentuk klarifikasi, penjelasan yang lebih detail. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat mediasi kedua, pertemuan kedua, yang membuat kemudian Bang Brian menyatakan mengundurkan diri. Apa sebenarnya yang terjadi? Silakan. Baik, mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa saya kuasa hukumnya Tenovi terdahulu ya, ex mantan kuasa hukumnya yang dari awal memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam kasus ini. Tujuan saya memberikan bantuan hukum agar supaya kasus donasi segera diselesaikan dengan baik, Oke. dengan cepat, agar distribusi donasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Mas Agus. Oke. Ya, itu poin pertamanya. Saya melihat awalnya adalah bahwa Novi sedemikian rupa ditekan dan lain sebagainya lah. Posisi tersebut sangat-sangat luar biasa waktu itu oleh Novi, di mana dia yang menggalang, menginisiasi donatur untuk pengobatan yang Mas Agus, akan tapi justru kemudian akhirnya diserang. Dalam hal ini saya melihat bahwa Novi wajib dan perlu dibantu. Nah, pada saat itu kita melihat bersama-sama bahwa Novi ini berusaha semaksimal mungkin agar supaya pengobatan Mas Agus dapat segera dilaksanakan. Ya, seperti itu. Oke. Akan tetapi karena terjadi timbulnya konflik sedemikian rupa sehingga akhirnya membuat bingung Tenovi, dan akhirnya dia dalam posisi menunggu bagaimana caranya agar supaya Agus memanfaatkan donasi ini. Pada saat waktu berjalan, saya terus mengingatkan kepada Gary dan Novi terus menghubungi Agus, dan itu dilakukan baik WA maupun via surat bahkan 2 kali. Akan tapi pada saat itu memang konfliknya sedemikian rupa, luar biasa. Oke. Sehingga akhirnya saya mencoba untuk menginisiasi ya pertemuan, yang pada saat itu akhirnya dilakukan di Gedung Juang. Pada saat itu saya memberikan satu mekanisme proposal, ya, dua option di mana pertama uang tetap di yayasan, kedua uang di pihak ketiga, akan tapi semua dikelola secara transparan dan akuntabel, seperti itu ya, dan tidak ada potongan apapun juga oleh pihak manapun juga. Murni itu adalah uang untuk pengobatannya Agus. Apabila masih terdapat sisa, maka digunakan untuk penunjang kehidupannya Agus saat itu ya. Oke. Selanjutnya pada saat pertemuan kan memang tidak ada tidak ada pihak yang hadir yang memberikan satu sikap, dan proposal itu dibawa pulang oleh timnya kuasa hukumnya Agus, jubir dan kuasa hukumnya Agus. Waktu di Gedung Juang nih ya. Betul. Dan Ya. selanjutnya akhirnya dengan desakan dari teman-teman advokat juga di sini melalui Gary, karena kan itu waktu itu kan ada beberapa ya advokat yang mensupport Novi sedemikian rupa di media sosial, itu mendesak saya perwakilannya agar supaya memberikan satu surat untuk mengkonfirmasi mekanisme daripada apa yang kami tawarkan di Gedung Juang. Nah, saya akhirnya kirimkan surat. Saya akan kirimkan surat
dilayangkan ke kantornya FA. Nah, selanjutnya proposal, surat dan lain sebagainya itu melalui mekanisme screening terlebih dahulu, yaitu adalah persetujuan dari klien. Apakah oke apa tidaknya draft ini dapat diluncurkan sedemikian rupa. Kalau memang sudah dapat diluncurkan, kita execute, merupakan produk hukum dari kantor saya. Begitu. Sudah, setelah mengirimkan suatu surat, akhirnya saya dikabari oleh Gary, Bang Eva mau minta kontak. Bang Eva minta kontak saya, ya. Bang Eva minta kontak saya untuk membahas surat tersebut. Bang Eva akhirnya WA saya, dan selanjutnya kami koordinasi. Disampaikan, oh kalau draft 2 option seperti ini saya terima. Saya kemarin di Gedung Juang nggak paham maksud mekanisme itu apa. Oke, kalau misalnya seperti itu silahkan direspon, saya jawab. Selanjutnya Eva ngomong, ya udah kita bikin pertemuan aja, kita selesaikan di pertemuan. Oh bagus, saya bilang. Saya maunya juga seperti itu. Dan pertemuan itu wajib live ya, agar semua donatur yang menyumbang itu mengetahui detail bagaimana penyelesaian permasalahan ini. Nah, akhirnya kita janjian di hari Jumat. Di hari Jumat nggak jadi, di hari Sabtu pun tidak jadi, karena waktu itu Bang Krisna itu katanya baru pulang dari luar negeri dan masih jet lag. Akhirnya diberikan undangan kesepakatan di hari Selasa kemarin. Seperti itu. Nah, sebelumnya pada saat percakapan saya dengan Eva meminta, tolong Mas Brian, tolong buatkan draft ya. Buatkan draft, biar nanti kita pada saat pertemuan kita sepakati bersama, kita tinggal nggak perlu banyak bicara dan berdebat. Oh ya, baik, kalau gitu. Saya buatkanlah draft. Saya buatkan draft yang sedemikian rupa mengakomodir kepentingan para pihak, baik itu donatur, Kemensos di sini yang mungkin terlibat, seperti itu. Saya cantumkan semuanya. Termasuk untuk kepentingan para pihak. Termasuk kepentingan atau keinginan dari Novi. Tentunya itu yang paling utama. Iya. Keinginan Novi seharusnya udah satu paham kita, satu frekuensi, yaitu agar supaya dana donasi ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Agus. Untuk pengobatan, ya. Iya. Akan tetapi karena pada intinya keinginan Novi itu. Betul. Akan tetapi pada saat itu di hari, kalau nggak salah di hari Selasa atau Rabunya, setelah saya mengirimkan surat kepada FA, Novi itu dipanggil dan diberikan pembinaan dan peringatan oleh Kemensos. Novi diberikan peringatan. Ya, ada pembinaan, himbauan dan peringatan. Peringatan ya. apa? Peringatan apa? Saya baru dengar ini. Pembinaan peringatan apa? Terkait dengan izin PUB, pengumpulan uang dan barang. Oh. Ya. Nah, karena memang saat itu kan untuk dana darurat, kita dapat pahami bersama hal tersebut, ya. Karena dana darurat, sehingga agar mempercepat proses, waktu itu Novi menggalang dana yang akhirnya uang itu masuk ke dalam rekening yayasan, seperti itu. Oh. Nah, artinya yayasan pun sudah, selain ke rekening ya. Agus, ada uang yang masuk ke rekening yayasan, dan itu maksudnya dilakukan peringatan itu karena tidak melakukan atau tidak mengurus perizinan terlebih dahulu, begitu? Betul. Akan tapi pada saat itu yayasan pun sudah mengirim permohonan untuk izin, sudah. Akan tapi kan kita tahu proses birokrasinya kan memang cukup panjang, ya. Nah, saat itu penggalangan dana donasi itu dilakukan oleh di YouTube-nya Novi ya, kayak gitu. Nah, akhirnya dilihat bahwa dana donasi yang terkumpul cuma 20-an juta sekian, itu tidak mencukupi, lanjut ke podcastnya Bang Densu. Oke. Dan disitulah memang Bang Densu mencantumkan rekening pribadi langsung ke Agus. Oke, saya mungkin itu udah tahu semua ya, mungkin Bang Tony juga mungkin udah tahu. Ya. Nah, selanjutnya draft yang saya bikin saya sampaikan ke grup
WhatsApp, ya grup WhatsApp. Saya minta agar supaya dipelajari, kita diskusikan. Apabila terdapat koreksi dan revisi, ya kita diberitahukan. Ya, dalam draft tersebut ada 2 kali revisi dan itu sudah dipelajari sedemikian rupa oleh Gary dan Novi. Nah, setelah revisi terakhir, saya juga menyampaikan bahwa apakah kalau sudah setuju, saya akan kirimkan draft ini ke FA. Oke. Ya, nah selanjutnya Eva dalam menerima draft itu, ya udah nanti kita bahas deh. Cuma saya banyak yang nggak setuju nih draft. Oh ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi itu adalah draft yang kami usulkan. Iya. Ya, gitu. Oke, Bang Brian. Jadi draft itu memang yang membuat adalah Bang Brian. Tetapi Saya sendiri. ya, tetapi draft itu dibuat mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah kepentingan Novi. Betul, betul. Poin Jadi, saja supaya jelas. Nanti saya hubungkan dengan draft yang sudah jadi itu. Keinginan Novi dalam draft itu apa yang poinnya? tujuan utamanya adalah pasti kemanusiaan ya, agar supaya dana pengobatan itu cepat disalurkan ke Agus. Pertama, mengenai teknisnya. Oke, pengetahuannya ada diatur juga, saya atur sedemikian rupa. Nanti kalau misalnya ada rencana medis ya yang sudah diketahui, nanti yayasan akan mentransfer ke rekening rumah sakit. Teknisnya jadi tidak langsung diserahkan ke Agus, namun tidak ada. berdasarkan kebutuhan, ya, berdasarkan kebutuhan, ya nanti yang melakukan pembayaran adalah yayasan gitu. Betul. Jadi uang masih tetap di yayasan. Kalau misalnya ada kebutuhan, maka nanti akan ditransfer ke mana, misalnya ke rumah sakit atau kemana seperti itu. Itu pertama. Artinya draft itu memang sudah disetujui oleh Novi ya, sebelum diserahkan, dikirimkan kepada pihak Agus pengacaranya gitu ya. Betul sekali. Dan Novi oke. Tidak ada masalah untuk itu. Oke. Saya ya oke. Dikirimkanlah ke kuasa hukumnya Agus, dalam hal ini Bang Iya. Farhan. Kemudian singkat cerita terjadilah pertemuan. Betul. Ya. Beberapa hari lalu ya di sebuah gedung ya, di mana yang pada endingnya itu tidak berhasil dan Novi meninggalkan tempat dan Bang Brian mengundurkan diri itu. Nah, saya ingin tanya, kemudian di pertemuan itu, ya, draft itu sudah jadi ya, yang draft tadi disepakati sudah jadi dan dibuka, dibaca di pertemuan yang kedua itu. Iya. Ya. Betul. Ada pertanyaan dari netizen, pasal 3, poin 3. Poin 3 ini mengatur tentang apa, Bang Brian? Poin 3. Iya. Poin 3 itu sebetulnya itu sudah saya sampaikan juga di akun TikTok saya, bisa dibaca ya. Akan tapi mungkin saya jelaskan lagi ya. Iya. Poin 3, pasal 3 nih ya. Pasal 3. Klausul Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 3 ayat 1 itu. 3 ayat 1, oke? Iya. Maksud 3 ayat 1 ini apa? Ya, saya bisa jelaskan sedikit. Di sini Novi itu benar-benar mau bantu Agus. Ya, dia concern atas pengobatan kesehatannya Agus. Kita nggak tahu berapa banyak uang yang akan digunakan dan atau habis terpakai untuk pengobatannya Agus. Seperti itu. Ya. Makanya tercantumlah pasal 3 ayat 1. Itu membuktikan Novi concern dengan pengobatannya Agus. Peduli. Iya, sangat peduli. Kepengen ini bagaimana Agus cepat diobati. Itu kenapa saya cantumkan. Artinya kalau uang itu habis, yang kemudian masih diperlukan,
maka pihak kedua dalam hal ini yayasan ini ya bisa membuka open donasi lagi ya, tentunya mengikuti peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Betul, betul. Oke. Karena kan yayasan sudah diberikan pembinaan oleh Kemensos. Iya. Ya. Oke, kemudian ayat 2-nya ada atau langsung pasal 4? Oke, ini pasal 3 ayat 2. Apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama menyatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai saran pendapat medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kemensos yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dengan pihak Kemensos dan atau ya terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Jadi apa yang dimaksud dalam pasal ini, pasal 3 ayat 2 adalah apabila sudah dapat izin atau persetujuan dari Kemensos, maka Mas Agus bisa mendapatkan ya hak atas dana donasi tersebut untuk kebutuhan penunjang kehidupan lainnya. Izin loh dari Kemensos. Kenapa? Karena ini terjadi udah polemik, udah terlalu panjang. Ya, sedemikian rupa. Dan juga mungkin dari para donatur yang memang saya lihat di polling yang kurang dari 10% itu ya menyatakan pendapatnya. Ya, gitu. Jadi saya mengakomodir dari sini kebutuhan permintaan juga dari pertama donatur, aspirasi donatur, dan juga saya mengikuti petunjuk hasil pembinaan dari Kemensos. Seperti itu, Bang Kang Tony. Oke. Pasal 3 ayat 2 ini ya gimana ya nanti bisa untuk kebutuhan penunjang Agus tetapi tetap ya di garis bawah ini harus ada persetujuan baik dari yayasan maupun dari Kemensos ya. Bentar. Nah, oke. Ya. klausul pasal 3 ayat 2 ini apakah sebelumnya memang sudah dibicarakan dengan Topi? Tentunya saya meminta untuk diperiksa ya dan dibaca dengan dipelajari dan dikomen juga oleh Novi. Hanya waktu itu satu ayat itu yang di take down. Tidak saya cantumkan karena permintaan sebelum diserahkan ke Farhad. Iya dong. Ada satu ayat, ada satu klausul, ada satu konsideran dan ayat yang saya take down. Atas permintaan dari Gary dan Novi. Oke, intinya pasal atau klausul ya, pasal 3 ayat 2 itu juga disetujui oleh Novi sebelum dikirimkan ke kuasa hukum Agus, begitu ya? Wajib, itu SOP saya. Iya. Iya, itu saya sudah beracara cukup lumayan lama di tahun 2000, Kang Tony, punten, saya paham persis. Bahwa saya tuh bertindak untuk dan atas nama klien, bukan atas nama saya pribadi. Ya. Ya, ini soalnya komentar atau penilaian netizen ini seolah-olah itu skenario Bang Brian Novi dijebak katanya. Makanya ini penting ya di room ini penting bagi Bang Brian untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya. Biar netizen, biar publik memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sudah dilakukan sebelum draft perdamaian itu ya diserahkan ke pihak kuasa hukum Agus. Kan begitu? Ya. Nah, kemudian betul. Pasal 4-nya, Bang. Oke, pasal 4 ya saya bacakan. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Ya. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak. Serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Ya, di sini
Kang Tony mungkin sebagai advokat sudah memahami ketentuan pasal 4 ini seperti apa. Ya. Karena ini adalah perjanjian di bawah tangan. Ya, ini adalah perjanjian di bawah tangan dan bukan akte notaris. Oke. Sehingga apa? Agar supaya Teh Novi dan juga Agus, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Akan tapi kita sebagai advokat harus mempertimbangkan segala macam aspek yang akan terjadi ke depannya. Agar supaya perjanjian ini, kesepakatan bersama ini saling mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oke. Misal, kalau misalnya mohon maaf ada satu pihak meninggal dunia, akan tapi masih terdapat suatu keberlanjutan dan belum terdapat penyelesaian terkait masalah ini, maka terkait dengan hal-hal yang menyangkut uang khususnya itu dilanjutkan oleh pihak ahli waris pihak yang bersangkutan tersebut. Seperti itu. Oke, pada intinya begini. Masalah Itu bukan ahli 7 waris turunan ya. Itu bahasanya 7 turunan itu diartikan, tapi bukan seperti itu. Ya, masalah ahli waris itu kan nomor 2. Yang paling penting adalah Bang Brian sebagai kuasa hukum sebelum menyerahkan draft itu kepada lawan lah katakanlah lawan lah ya, Bang Farhat ini. Bang Brian selaku kuasa hukum sudah membicarakan, sudah menyetujui ya hal ini dengan Novi sebagai klien. Jadi sebelum acara pun dimulai, ya saya koordinasi terlebih dahulu kepada Novi. Ya, ini bagaimana Om? Nanti aku diserang netizen, diserang donatur, bagaimana ini segala macam ya. Saya udah masukin pasal di tadi pasal 3 butir ayat 2 bahwa apapun yang terjadi itu setelah persetujuan Kemensos. Sekarang posisi kamu tuh benar-benar berat, kamu ditekan sana sini, ada donatur, ada Kemensos. Jangan sampai kamu nggak keluar dari beban berat tekanan ini. Itu yang saya sampaikan pada saat ngobrol sama Novi sebelum sebelum sesi tanda tangan. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, jadi tuduhan atau penilaian bahwa draft itu dibuat oleh Bang Brian tanpa sepengetahuan Novi dan tujuannya untuk menjebak Novi itu adalah tidak benar ya. Saya sampaikan sekali lagi dalam grup WA yang saya sampaikan ya sebagai hak jawab saya, klarifikasi saya di akun TikTok saya itu saya sudah cantumkan bagaimana saya meminta persetujuan mereka dan bagaimana mereka memberikan satu persetujuan. Seperti itu. Oke. Intinya baik Novi maupun tim kuasa hukum lainnya sudah oke ya, sudah setuju. Diluncurkan. Pastinya sudah setuju. Diluncurkan ke kuasa hukum Agus. Kemudian terjadilah pertemuan. Ya. Nah, kemudian kenapa pada saat pertemuan tersebut ya apa yang terjadi? Kemudian draft yang sudah disepakati Bang Brian sama klien Bang Brian yaitu Novi dan tim kuasa hukum lainnya ya. Kenapa dalam acara tersebut kemudian saya melihatnya seperti ya masih belum klop atau masih ada semacam intinya belum pas mungkin saya melihatnya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, terdapat memang pembicaraan sebelum itu. Cuman saya nggak akan mungkin bisa ungkap di sini ya, karena itu merupakan satu privasi ya, di mana ya saya nggak akan bisa ungkapkan apapun itu juga. Kenapa? Itu merupakan strategi legal action yang disampaikan Novi ke saya. Motivasi Novi sedemikian rupa saya nggak akan bisa sampaikan di sini. Artinya saya tidak mau di sini akhirnya dengan saya sampaikan itu akan orang menggiring opini negatif pada Novi. Tetap, walaupun saya dihujat, saya dikatai pengkhianat dan lain sebagainya, akan tapi saya tidak mau sampaikan apapun alasan Novi menyatakan mundur. Ya, jangan sampai nanti Novi kasihan saat ini, walaupun saya keluar sebagai kuasa hukumnya, saya tidak lagi. Tapi apapun, ya, saya tidak mau menjadikan posisi Novi berat dan menjadi beban kalau saya sampaikan kondisi tersebut. Ya. Artinya Novi meninggalkan tempat itu merupakan satu strategi, gitu? Saya tidak sampaikan demikian, akan tapi karena memang ada ya
yang menyampaikan, memberikan satu masukan sedemikian rupa. Itu aja. Oke. Kalau untuk draftnya perdamaiannya sendiri yang sudah dibawa di acara itu, apakah Nopi ada keberatan pada klausul-klausulnya? Tidak ada. Akan tapi Tidak terkait ada. dengan kondisi. Tidak ada. Tapi terkait dengan kondisi sesuatu yang saya tidak bisa sampaikan. Oh, oke. Jadi kalau untuk draftnya sendiri, draft perdamaian sendiri, Nopi tidak keberatan ya? Gak ada masalah untuk itu. Oh, Dikonfirmasi sebelum inilah. pertemuan pun tidak masalah. Inilah yang netizen belum paham, Pak Brian. Ya, jadi Nopi tidak keberatan dengan draft perdamaian, ya, seluruh pasal atau seluruh klausul, ya, yang sudah disiapkan atau yang sudah dibawa di acara tersebut, ya. Nah, Nopi meninggalkan lokasi bukan karena tidak setuju dengan salah satu klausul yang ada dalam surat perdamaian tersebut, tetapi melainkan karena ada kondisi. Ya. Penasaran nih, kondisinya ini ya itu dimunculkan atau setelah mendapatkan bisikan tadi dari siapa? Silakan tanya Novi ya. Saya tidak punya saya tidak punya kapasitas. Ya, saya bisa saja. Akan tapi saya tidak mau memperkeruh dan memperburuk kondisi beban psikologisnya Novi. Ya. Dia tertekan, jelas dia tertekan. Saya kasihan sama dia. Ya. Tertekannya bukan karena Bang Brian. Harusnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Anda bisa lihat dalam chatnya. Ada yang bilang seperti itu memang, ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Iya. Tapi bisa dipastikan, Maksud saya, tertekannya Nopi ini ada yang mengatakan ini adalah salah satu pengacara, ya, menyatakan dalam PT-nya, dalam videonya itu, ya, tertekan karena pengacaranya sendiri, ya. Katakanlah dalam hal ini sebut saja karena Bang Brian sendiri, karena kuasanya. Nah, tetapi di sini Bang Brian menjelaskan bahwa tertekannya itu bukan karena Bang Brian, tapi karena kondisi itu, ya. Iya. Kondisi itu makanya harus diperjelas ini supaya clear, kan? Dan terima uang kan? Iya. Pro bono kita. Pro bono, kemudian malah mendapatkan cacian, mendapatkan hujatan, mendapatkan penilaian negatif. Oleh karenanya, ya, dalam forum ini kira-kira Bang Brian bisa menjelaskan sehingga clear apa yang membuat Nopi kemudian jadi meninggalkan tempat. Jadi kalau memang Kang Tony mau tahu, ya kan, cukup statement saya saja pada saat terakhir pertemuan. Nah, di situ saja lebih baik diambil. Ya. Itu. Tapi kalau untuk hal-hal lainnya biarkan saya aja yang dihujat. Enggak ada masalah. Ya, akan tapi saya mengklarifikasikan bahwa saya selaku advokat, saya sudah menggunakan SOP dalam mengeluarkan produk hukum dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari klien. Itu aja. Oke, itu poin penting, Pak. Ya enggak? Itu poin penting buat kita sebagai advokat, karena kita untuk dan atas nama klien, bukan atas nama kita sendiri. Apapun produk yang kita keluarkan itu untuk dan atas nama klien. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah Nopi meninggalkan tempat, Bang Brian menyatakan sikapnya bahwa akan mengundurkan diri. Apa yang mendasari Bang Brian sehingga mengundurkan diri dari kuasa hukum Novi? Baik. Pada saat itu kan tiba-tiba Novi keluar dari pertemuan, ya, tanpa adanya konfirmasi ke saya, tiba-tiba langsung keluar. Saya di sini tentunya melihat bahwa pemberian bantuan hukum dengan alasan kemanusiaan ini sama yang saya sampaikan pada saat pertemuan, ya. Ya. Itu saya melihat sudah tidak ada lagi dan tidak tepat lagi saya memberikan bantuan hukum. Karena tujuannya saya itu agar supaya dana donasi ini segera untuk disalurkan ke Agus untuk pengobatan. Dengan meninggalkan lokasi pertemuan, tentunya pasti akan memperpanjang lagi
memperpanjang proses permasalahan ini. Pertama, terus kedua, saya selaku advokat punya integritas, Kang. Baik. Ya, kita punya integritas, kita punya sikap. Hal tersebut menunjukkan klien tidak respect dengan lawyernya tentunya, seperti itu. Oke. Ya, dan selanjutnya pada saat itu pun juga saya berpikir kalau misal terdapat permasalahan entah dimanapun juga terkait dengan dana donasi ini, kita bisa selesaikan. Akan tapi hari itu tentunya wajib untuk terlebih dahulu disepakati bagaimana. Ya. Nah, disitulah saya tidak akhirnya tidak melihat lagi urgensitas saya memberikan bantuan hukum dengan cepat ini. Itu saya memikir bahwa saya tuh memang akhirnya ini ya kasus berarti saya tidak bisa selesaikan dengan cepat. Karena? Iya. Karena memang pada saat itu Novi langsung keluar dari ruangan. Oke. Artinya gini, bisa diambil pemahaman bahwa Novi tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah ini, begitu? Saya tidak bisa menyimpulkan demikian, tapi ini adalah sikap yang saya buat. Nanti kalau saya ngomong gitu nanti lain lagi ceritanya, kasihan Novi. Ya. Dia tertekan halaman ini. Biar Novi yang akan menjelaskan. Ya. Bang, saya kutip kode etik advokat. Dalam pasal 3 kode etik advokat, Ya. huruf A. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum, baik Ya. awal dan seterusnya, kan gitu. Artinya Ya. baik mau menerima maupun sudah terima kemudian seterusnya, Meneruskan. kan gitu. Ya, Nah, betul. kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Yang saya garis bawahi adalah bertentangan dengan hati nuraninya. Itu boleh mengundurkan diri. Pertanyaan saya, Tepat. apakah sikap Novi yang meninggalkan tempat yang dipahami oleh Bang Brian bahwa ketika Novi meninggalkan tempat ini maka permasalahan ini akan menjadi panjang prosesnya, akan lama lagi, apakah itu tidak sesuai dengan hati nurani Bang Brian sehingga Bang Brian mengundurkan diri sebagaimana dibolehkan dalam pasal 3 kode etik advokat huruf A? Itu pernyataan yang sudah saya sampaikan juga pada saat hari itu. Dan sekarang dan saat ini Kang Tony menegaskan kembali. Artinya sikap Novi, sikap klien Bang Brian ini ya, itu dalam perkara ini sikapnya itu bertentangan dengan hati nurani sebagai kuasa hukum. Betul. Alasan itulah kemudian yang membuat Bang Brian mengundurkan diri. Tepat. Bener nggak nih? Tepat. Itu saya sudah sampaikan dalam surat pengunduran diri saya di ke Novi. Tapi saya nggak akan mungkin expose itu suratnya. Oke. Cukup saya sampaikan kepada Novi saja sama pihak-pihak terkait. Ya, selebihnya saya nggak akan mungkin sampaikan itu di publik. Jangan sampai nanti digiring lagi, nanti Novinya kasihan. Ya. Artinya surat pengunduran diri dengan alasannya itu yang bertentangan dengan hati nurani pada intinya ya disampaikan juga ke klien Bang Brian. Tepat sekali. Oke. Surat pengunduran resmi sudah disampaikan secara resmi ke Novi? Sudah, saya sampaikan secara tertulis, by kurir dan by aplikasi WA. Kapan? Per hari ini. Per hari ini. Karena kemarin kan libur kan, kantor tidak buka. Iya. Jelas ya, jadi saya mendengarnya ini, saya melihatnya ini jelas kenapa alasan Bang Brian mundur. Ya. Sekarang apa selanjutnya dan apa harapan Bang Brian? Saya harapkan apapun namanya polemik dan dinamika yang terjadi, setiap orang punya kesalahan. Ya, masing-masing punya kesalahan dalam kasus ini. Ya, marilah lepaskan ego.
lepaskan alasan-alasan lain di luar alasan hati nurani dan kemanusiaan. Tolong, kembalilah ke hati nurani dan kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus ini. Itu saja sih. Ini untuk semua pihak. Semua pihak, tolong renungkan ya. Coba pakai hati nurani dan kemanusiaan untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, seperti itu. Saya ingin tanya, saya tidak bermaksud menggali rahasia klien Bang Brian, tidak bermaksud seperti itu, karena itu etika. Ya. Tapi yang saya ingin tanya adalah penilaian Bang Brian selama menjadi kuasa hukum Novi, di mana kita semua mengetahui bahwa Novi ini adalah niatnya tulus Ya. membuka open donasi baik melalui yayasan ataupun dengan bantuan Bang Densu adalah tidak lain untuk pengobatan Agus. Tulus untuk pengobatan Agus. Pada akhirnya di pertemuan kedua, ya tadi sudah Bang Brian jelaskan bahwa ada kondisi yang membuat Novi ini ya kemudian meninggalkan tempat. Pertanyaan saya dari penilaian Bang Brian, apakah Teh Novi ini mempertahankan uang sehingga dia meninggalkan tempat? Oke. Dari awal mungkin Kang bisa lihat rekam jejak digital ketika saya mendampingi Novi. Mulai pada press conference. Selanjutnya ada press conference kedua sebelum di Gedung Juang. Terus ada acara-acara entertainment, podcast, dan lain sebagainya. Pada acara Gedung Juang. Pada acara kemarin terakhir di Verde. Saya konsisten bahwa uang donasi itu diperuntukkan guna pengobatannya Agus. Ya, sisanya untuk biaya kehidupan lanjutan sampai dengan Gedung Juang. Akhirnya, ketika terdapat polemik dan lain sebagainya dari Kemensos, dari para donatur, akhirnya merubah sedikit bahwa sisa nantinya uang setelah habis untuk pengobatan itu disepakati bersama-sama di Kemensos sebagai regulator. Pemerintah harus hadir di sini. Begitu. Nah, pada saat terakhir akhirnya kita tahu sama-sama sedemikian rupa. Saya tidak akan menjawab apakah tadi yang ditanyakan Kang Tony adalah karena uang atau mempertahankan uang atau tidak. Saya tetap tidak akan bisa menjawab hal tersebut karena akan mempengaruhi opini yang timbul di masyarakat. Saya tidak mau itu. Silahkan tanya Novi sendiri, monggo. Apapun pertanyaan Kang Tony, mohon maaf saya tidak bisa jawab. Iya, jadi kita ini bingung. Teh Novi meninggalkan tempat itu, ya. Tadi bilang itu adalah satu strategi. Nah, apakah motivasinya itu, ya? Karena perdamaian itu kan draftnya menurut penjelasan kuasa hukum Bang Brian ini saat menjadi kuasa hukum itu kan sudah fix, sudah disetujui. Berarti kan tidak ada masalah ya dengan isi atau draft perdamaian itu. Tidak ada. Betul. Nah, berarti ini karena tadi ada bisikan. Apakah kaitannya meninggalkan tempat itu untuk mempertahankan uang, ya? Atau ada hal lain? Kondisi sedemikian rupa yang menyebabkan Novi keluar dari pertemuan. Kondisi, ya begitu. Itu setelah terima telepon dari siapa? Mungkin Kang Tony ya silakan mempelajari lagi mungkin videonya. Saya tidak akan memberikan satu pendapat apapun terkait dengan hal tersebut.
Saya hanya menyampaikan kondisi ya tertentu sehingga akhir menimbulkan sikap Novi seperti itu. Kalau kita kopi di darat, oke, mangga Kang, silakan, tapi tidak di dalam ruang publik. Oke. Nanti saya ke Jakarta, saya kontak, saya ingin tanya lebih detail. Siap. Kemudian, apakah yang semula Novi setuju dengan draft perdamaian yang sudah disusun itu, kemudian tiba-tiba ya meninggalkan lokasi karena ada bisikan atau karena ada masukan sedemikian rupa? Apakah orang yang memberikan masukan itu Bang Brian nilai adalah salah satu faktor gagalnya perdamaian? Itulah yang dimaksud kondisi tersebut. Ya, artinya ini gagal. Gampangnya ini gagal, perdamaian ini tidak terwujud, dan Novi kemudian meninggalkan tempat karena ada pengaruh dari orang yang menghubungi pihak Novi itu. Begitu. Mungkin itu kondisi yang dimaksud ya, quote and quote. Lebih dalam, siapa orang yang menghubungi pihak Novi itu? Kita ketemu darat Kang Tony. Aduh, ini netizen udah menanti ini. Saya tidak mau memperburuk suasana. Cukup saya aja dinilai buruk, sengkuni, pengkhianat. Silahkan, saya ikhlas. Saya ikhlas. Oke. Alhamdulillah saya ikhlas. Gak apa-apa. Ya, yang penting pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya pribadi penasaran, dan mungkin sebagian netizen juga ingin penasaran juga, ingin mendapatkan penjelasan. Yang penting sudah terklarifikasi atau sudah terjawab, Bang Brian. Baik. Iya. Baik. Semoga ya ini menjadi pembelajaran semua, dan semoga kasus uang donasi kasus ini cepat selesai. Insya Allah, itu yang saya harapkan. Ya, karena saya melihatnya malu ribut uang donasi gak selesai-selesai. Iya, kasihan. Ya. Sayang, itu akhirnya kontribusi donatur akhirnya tidak bisa maksimal karena terkantung-kantung sampai dengan saat ini. Oke. Oke, Bang Brian, cukup. Terima kasih atas waktunya. Terima Ada kasih lagi? Kang Tony. Ada lagi yang mau Mungkin- disampaikan? Cukup? Oh, udah itu cukup. Udah lebih dari cukup. Sekali lagi, kita terima kopi darat saja nanti lain kali. Terima kasih Siap. atas waktunya, penjelasannya, klarifikasinya. Terima kasih. Terima kasih Baik. Kang Tony. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk Kang Tony dan keluarga. Oke. Terima kasih. Salam sehat juga, Bang. Sehat, terima kasih. Oke. Oke, demikian penjelasan dari mantan kuasa hukum Novi, Bang Brian, ya. Ia telah menjelaskan kenapa ia mengundurkan diri. Saya akan coba undang Teh Novi, ya. Saya akan coba undang Teh Novi. Coba saya telepon ya. Saya berusaha mau telepon Teh Novi nih. Ini saya lagi coba telepon Teh Novi. Belum diangkat. Saya telepon pakai seluler. Jadi dipastikan walaupun tidak WhatsApp-nya ya tidak aktif atau apa, kalau seluler pasti ada nada. Panggilan gagal. Masih jam 10. Teh Novi tidur.
Panggilan gagal. Kalau nyambung dengan Teknopi ini enak ya. Jadi ketiga pihak. Oh, gagal lagi. Oh, dimatikan ya. Sekali lagi ya. Sudah tahu WA saya, nomor handphone saya, ya, Teknopi sudah tahu karena sudah pernah komunikasi. Jadi waktu itu saya kan mau minta klarifikasi atau ingin mendengarkan versi Teknopi waktu saya habis wawancara dengan Farhad Abbas, dan saya komunikasi waktu itu. Dan waktu itu saya ingat betul Teknopi lagi sibuk mempersiapkan konferensi pers ya, untuk konferensi pers hari Senin yang waktu itu. Jadi sudah nyambung dan Teknopi menjawab saya. Jadi udah tahu nomornya, udah tahu nomor saya, udah tahu Teknopi udah tahu nomor saya, sehingga pasti sudah disimpan itu. Nah, kemudian waktu itu karena sibuk, saya pun akhirnya tidak jadi ya untuk ngambil keterangan atau mintai keterangan versi Teknopi. Nah, cuma berhubung bergulir terus permasalahannya sudah maju, sudah berkembang, sudah jalan, sudah ada hal-hal isu-isu lain, sehingga itu yang membuat saya, kalau saya wawancara Teknopi lagi dengan kasus atau kronologis dari awal ini ketinggalan topik ya, karena topiknya itu, update-nya itu sudah pada posisi bukan lagi menceritakan kronologis, pada posisi bagaimana solusinya kan gitu, mau perdamaian apa kan. Akhirnya ya sudah, akhirnya tidak jadi karena memang sudah banyak juga Teknopi sudah memberikan penjelasan kepada publik ya, baik di YouTube-nya, di media sosial maupun di infotainment, sudah banyak, sehingga menurut saya kalau saya wawancara lagi mengulang kronologis lagi itu basi kan, sehingga ya sudah, nanti selanjutnya aja. Nah, selanjutnya ini sebenarnya ini momen nih ya, momen ingin mendapatkan penjelasan versi Teknopi, di mana terkait pengunduran diri Bang Brian sebagai pengacaranya itu sudah menjelaskan tadi panjang lebar. Nah, bahwa pada intinya konsep atau draft yang dibuat itu sudah sepersetujuan Nopi dan tim kuasa hukum lainnya. Dan yang membuat Bang Brian mundur tadi sudah dijelaskan. Nah, tinggal saya ingin dengar, ingin tahu dari keterangan versi Teknopi itu sebenarnya. Nah, saya tidak akan ikut campur ya, tidak akan membela siapapun ya, tapi saya akan berusaha untuk menanyakan masalah ini seterang-terangnya agar manfaatnya netizen ya sama saya. Dalam hal ini saya juga sama sebagai netizen ini ya. Dalam hal ini saya ya sebagai netizen bersama netizen semuanya bisa mencerna, bisa memahami, bisa mendengarkan masalah ini dengan sejelas-jelasnya langsung dari sumber-sumbernya sebagai orang yang berperkara itu. Nanti gampang disambung lagi, saya akan ulas lagi ya secara transparan, detail dan lugas dengan bahasa yang mudah dimengerti kalau sama saya, biar masyarakat biasa pun paham. Gitu. Terima kasih yang sudah nonton, sudah menyaksikan, sudah mengikuti live ini sampai selesai. Mohon maaf, live kali ini saya tidak bisa membacakan komentar satu persatu ya, karena saya memprioritaskan atau mengutamakan dari narasumber ya, karena ini dialog dengan narasumber. Nah, nanti ada saatnya saya untuk melayani konsultasi hukum ya, atau membaca komentar-komentar atau mengundang ya
teman-teman netizen yang ikut live nanti ada saatnya. Untuk kali ini ya, saya agendanya memang ingin mendengarkan penjelasan dari narasumber yang saya undang. Ini ada komentar jadi pengacaranya Nopi. Saya gini, saya akan berada di tengah-tengah dan sebisa mungkin saya ingin masalah ini selesai ya, memberikan masukan kepada kedua belah pihak lah kalau bisa sih ya. Jadi saya tidak mau menjadi pengacaranya salah satu pihak ya. Itu saja ya. Biar saya tetap milik masyarakat Indonesia. Saya apresiasi netizen yang luar biasa. Sehat terus, semangat terus untuk mengawal proses penegakan hukum, mengawal orang-orang yang getol, yang berani ya untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.